Latihan soal kelas 5 SD, tema 2, subtema 3. Soal nomor 1. Dengan penerapan tanggung jawab di masyarakat dapat tercipta A. Perpecahan, B. Kerukunan dan kedamaian, C. Pertengkaran, D. Permusuhan. Jawabannya adalah B. Kerukunan dan kedamaian. Soal nomor 2. Bertanggung jawab dalam kelompok membutuhkan A. Pengorbanan, B. Imbalan, C. Keuntungan, D. Kerjasama. Dan jawabannya adalah D. Kerjasama. Soal nomor 3. Tanggung jawab berarti A. Menerima dengan berat hati, B. Melakukan dengan maksimal dan tepat waktu, C. Sesuatu yang wajib dilakukan, D. Sesuatu yang harus berhati-hati. Jawabannya adalah B. Melakukan dengan maksimal dan tepat waktu. Soal nomor 4. Contoh sikap bertanggung jawab di lingkungan masyarakat antara lain A. Menjalankan ibadah sesuai agamanya, B. Memberi sedekah kepada pengemis, C. Melaksanakan ronda malam, D. Sebagai juru bicara dalam penyuluhan. Jawabannya adalah C. Melaksanakan ronda malam. Soal nomor 5. Salah satu ciri moral masyarakat yang baik yaitu tingginya sikap A. Mementingkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan golongan, B. Solidaritas terhadap warga masyarakat yang tinggi, C. Empati dan simpati pada warga yang tampak kaya raya, D. Bertanggung jawab setiap anggota masyarakat hanya dalam ruang lingkup pribadi. Jawabannya adalah B. Solidaritas terhadap warga masyarakat yang tinggi. Soal nomor 6. Pada gambar cerita di samping, siapakah yang malas mengerjakan tugas? A. Jaka, B. Temannya, C. Guru, D. Rudi. Jawabannya adalah D. Rudi. Soal nomor 7. Mengapa Rudi meminta maaf kepada Jaka? A. Karena Rudi tidak mau mewarnai gambar, B. Karena Rudi selalu mengganggu Jaka, C. Karena gambar mereka belum selesai, D. Karena Rudi tidak ikut bekerja sama. Jawabannya adalah D. Karena Rudi tidak ikut bekerja sama. Soal nomor 8. Pesan yang didapat dari gambar cerita tersebut yaitu A. Hendaknya membantu teman yang sedang kesulitan, B. Meminta maaf adalah perbuatan terpuji, C. Dengan bekerja sama pekerjaan cepat selesai, D. Bermain saat belajar boleh saja. Jawabannya adalah C. Dengan bekerja sama pekerjaan cepat selesai. Soal nomor 9. Bagaimana karakter dari Rudi pada gambar cerita tersebut? A. Cerdas, B. Rajin, C. Pemalas, D. Bertanggung jawab. Jawabannya adalah C. Pemalas. Soal nomor 10. Bagaimana akhir cerita dari gambar cerita tersebut? A. Rudi dan Jaka mewarnai gambar hingga selesai, B. Jaka meminta maaf kepada Rudi, C. Rudi meminta maaf kepada Jaka, D. Rudi mewarnai gambar sendiri. Jawabannya adalah A. Rudi dan Jaka mewarnai gambar hingga selesai. Soal nomor 11. Salah satu cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu A. Tinggal di lingkungan ber-AC, B. Berolahraga teratur, C. Tinggal di daerah dingin, D. Menutup mulut dengan tangan. Jawabannya adalah B. Berolahraga teratur. Soal nomor 12. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh udara yang tercemar yaitu A. Polip,
B. TBC, C. sinusitis, D. kanker. Jawaban yang tepat adalah B. TBC. Soal nomor 13. Kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan paru-paru antara lain A. Sering bernapas dalam-dalam, B. Olahraga di tempat terbuka, C. Suka merokok, D. Menjaga dan memelihara tumbuhan. Jawabannya adalah C. Suka merokok. Soal nomor 14. Kabut asap dapat menyebabkan penyakit A. Ispa, B. Malaria, C. Demam berdarah, D. Jantung. Jawabannya adalah A. Ispa. Soal nomor 15. Yang rentan terhadap bahaya polusi asap adalah A. Pekerja pabrik, B. Olahragawan, C. Pedagang, D. Petani. Jawabannya adalah A. Pekerja pabrik. Soal nomor 16. Orang yang menggunakan jasa atau barang disebut A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, D. Penyalur. Jawabannya adalah B. Konsumen. Soal nomor 17. Kita harus menghargai pekerjaan seseorang, misalnya A. Tidak memberi kesempatan orang lain untuk melakukan usaha, B. Mengakui dengan jujur tentang hasil usaha yang dimilikinya, C. Memberi pendapat bahwa usaha yang dilakukan tidak menguntungkan, D. Jika terjadi persaingan, lakukanlah persaingan usaha secara tidak sehat. Jawabannya adalah B. Mengakui dengan jujur tentang hasil usaha. Soal nomor 18. Pihak yang terlibat dalam proses pembuatan pakaian jadi adalah A. Petani kapas, B. Penjual kain, C. Penjahit, D. Konsumen. Jawabannya adalah C. Penjahit. Soal nomor 19. Dalam hidup manusia banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Manakah yang wajib diutamakan lebih dahulu olehmu sebagai pelajar? A. Buku tulis dan pensil, B. Sepeda, C. Komputer, D. TV berwarna. Jawabannya adalah A. Buku tulis dan pensil. Soal nomor 20. Menghargai kegiatan atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara A. Menghina orang karena pekerjaan sebagai pemulung, B. Melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama, C. Untuk menarik pelanggan dengan cara memainkan harga, D. Dengan mengganggu usaha orang lain. Jawabannya adalah B. Melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Soal nomor 21. Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa disebut A. Karikatur, B. Poster, C. Lukisan, D. Gambar bercerita. Jawabannya adalah D. Gambar bercerita. Soal nomor 22. Bentuk pada cerita yang merupakan kulit atau sampul pada buku adalah A. Komik, B. Cover, C. Majalah, D. Cerita. Jawabannya adalah B. Cover. Soal nomor 23. Fungsi gambar cerita adalah A. Menghidupkan sebuah cerita, B. Gambarnya yang menarik, C. Warna gambar yang cerah dan menarik, D. Mengaburkan cerita atau narasi. Jawabannya adalah A. Menghidupkan sebuah cerita. Soal nomor 24. Untuk menentukan gambar cerita yang akan dibuat harus menentukan A. Bahan dan alat yang digunakan, B. Tema, C. Pembuatan sketsa, D. Pewarnaan. Jawabannya adalah B. Tema. Soal nomor 25. Ada dua teknik pewarnaan, yaitu A. Tebal dan tipis, B. Basah dan kering, C. Variasi dan non-variasi, D. Sejajar dan tidak sejajar. Jawabannya adalah B. Basah dan kering.
Nah, demikian tadi adalah latihan soal untuk kelas 5. Hebat untuk kalian semua, terus berlatih ya adik-adik. Sampai jumpa.